Oh, aslinya berapa? 316 ya? Dem banget. Yes. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa rasulullah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kali kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kita hingga siang hari ini. Kita bisa menunaikan jamaah sholat duhur, kita bisa insyaallah mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini, juga aktivitas-aktivitas sehari-hari kita hingga saat ini. Tak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga salawat dan salam ini bisa tercurah juga pada keluarga Rasulullah, pada sahabat, kepada pengikutnya, dan insyaallah hingga kepada kita semua hingga akhir zaman nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan nasihat pertama mungkin untuk diri pribadi saya sendiri, dan insyaallah mudah-mudahan bisa berkenan untuk para jemaah sekalian tentang bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada sesama manusia sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang penggalannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani itsmun. Ya, yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, perintah untuk berburuk sangka atau menjauhi buruk sangka kepada sesama manusia itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama. Apalagi kalau kemudian itu kita menjauhkan buruk sangka kepada Allah. Jadi berbaik sangka kepada Allah tentu akan lebih utama, tentu akan lebih mulia, karena itu akan menguatkan keimanan kita, akan melahirkan ya perilaku kita yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, tentu kita sudah sebagian tahu ya bahwa perintah untuk berbaik sangka kepada Allah itu mungkin sudah sering kita jumpai dalam beberapa hadis, yang salah satunya yang menyatakan sesungguhnya aku menuruti persangkaan hambaku ya. Inna ngindadonna abdi bi ya. Jadi Allah itu mengikuti persangkaan kita, maka marilah kita berusaha untuk senantiasa ya, selalu ya, berbaik sangka kepada Allah ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya ya. Dan juga perintah bahwa janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal dunia atau mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Maka kita maknai ya bagaimana berbaik sangka kepada Allah dengan beberapa cara ya, diantara sebagai muslim kita meyakini ya bahwa Allah itu akan senantiasa ya menjawab seruan kita. Manakala kita menyeru Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, dan sebenarnya dalam keadaan mungkin susah atau dalam keadaan senang, dan kemudian kita menyeru Allah ya, kita yakin bahwa Allah itu menjawab seruan kita. Itu mungkin makna yang pertama yang bisa kita pahami dari bagaimana kita berbaik sangka pada Allah, bahwa Allah akan menjawab seruan hambanya gitu ya. Yang kedua, Allah yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi memaknai berbaik sangka pada Allah berikutnya adalah bahwa ketika kita meminta, ketika kita memohon ya, dengan doa-doa kita yang tanpa henti, itu Allah akan mengabulkannya ya. Nah, selanjutnya juga bahwa sebagai muslim kadang kita penuh kesalahan dan dosa, maka berbaik sangka kepada Allah juga menunjukkan bahwa kita itu yakin ya bahwa Allah akan
memaafkan kesalahan-kesalahan kita, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tentu di setiap kita telah berupaya ya, misalnya dengan amalan-amalan untuk menghapuskan dosa-dosa gitu ya, dengan lisan misalnya dengan beristighfar, kemudian mengikutinya dengan amalan-amalan ibadah yang lain untuk menghapuskan dosa-dosa. Tetapi kalau tidak disertai keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita, itu juga menunjukkan kita belum berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai muslim, marilah kita tumbuhkan di hati kita persangkaan baik itu dengan apapun yang kita mintakan kepada Allah, apapun yang kita mohonkan ya. Entah itu berupa permohonan supaya kita dimaafkan kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya, Allah akan memenuhi itu semua. Dan juga kita bisa maknai persangkaan baik kita kepada Allah itu dengan kita yakin bahwa Allah akan menunaikan janji-janjinya ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi itulah makna bahwa kita itu sebagai muslim bersangka baik kepada Allah. Tentu hal ini tidak hanya dengan lisan saja. Bagaimana kita dikatakan sebagai muslim yang berbaik sangka atau benar-benar ya, benar-benar berbaik sangka kepada Allah ya. Tentu kita ikuti itu dengan apa? Amalan-amalan yang mendatangkan kemuliaan Allah dan rahmatnya ya. Jadi ketika misalnya kita mengaku berbaik sangka ya kepada Allah, tapi hanya lisan, hanya ucapan, itu bagi Allah mungkin sifatnya hanya angan-angan gitu ya. Menurut beberapa ulama itu dikatakan hanya berangan-angan. Kita hanya berangan-angan kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya dengan kita melakukan amalan-amalan soleh, apapun yang sudah selama ini kita lakukan, itu menjadi bagian dari upaya kita berbaik sangka kepada Allah dengan cara yang nyata, tidak hanya klaim gitu ya, tidak hanya angan-angan. Nah, sebagaimana mungkin beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk lebih gitu ya, meningkatkan rasa baik sangka kita pada Allah. Misalnya adalah kita tidak berputus asa ya di dalam memperjuangkan sesuatu yang baik untuk diri kita selama niatnya kan Allah ya. Jadi menjauhkan dari putus asa ketika berusaha ya, ikhtiar yang selama ini sudah kita lakukan dijaga, kemudian kita bertawakal akan hasilnya ya, dan berbaik sangka bahwa Allah akan mengabulkannya itu, meskipun itu adalah sesuatu yang untuk kepentingan diri sendiri, tapi itu ketika itu hal yang baik gitu ya, yang kita niatkan karena Allah, insya Allah itu merupakan satu cara kita ya dalam keseharian bahwa kita sudah menerapkan ya, sudah mewujudkan kita berbaik sangka pada Allah. Atau dengan cara yang lain ya, bagaimana kita menerapkan berprasangka baik kepada Allah itu adalah dengan ya itu tadi ya, menjauhkan kita dari prasangka buruk, kebalikannya ya, menjaga hati supaya kita tidak berprasangka buruk akan apa yang Allah putuskan untuk kita ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita yang selama ini mungkin berdasarkan keinginan-keinginan gitu ya, dan kemudian Allah memutuskan yang lain yang berbeda, maka mari kita berusaha ya, jagalah hati gitu ya, untuk tidak berprasangka buruk gitu ya, ketika sesuatu yang kita terima itu tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Termasuk juga tadi menyikapi pemberian Allah ya, dengan cara bersabar dan bersyukur. Itu juga merupakan satu upaya kita secara nyata untuk kita sebagai muslim benar-benar berprasangka baik kepada Allah ya. Apapun yang Allah berikan itu adalah Allah pilihkan untuk kita. Ketika itu tidak sesuai dengan permohonan kita, maka kita bersabar, dan apabila itu sesuai dengan kita bersyukur untuk hal itu ya. Dan yang terakhir adalah kita selalu berikhtiar ya untuk beribadah ya. Upaya kita menerapkan prasangka baik kepada Allah itu diwujudkan dengan kita senantiasa beribadah secara nyata, secara taat gitu ya, supaya hati kita dijaga Allah untuk taat gitu ya, taat di dalam agamanya ya, taat ya dalam ketakwaan gitu ya. Maka itu wujud bahwa kita sudah menerapkan prasangka baik kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit nasihat ya untuk diri saya pribadi, dan juga semoga bisa disampaikan kepada jamaah sekalian untuk bisa
coba gitu ya, untuk selalu ditegakkan ya. Bagaimana kita memaknai ya, berbaik sangka pada Allah dengan cara bahwa Allah akan selalu menjawab suruhan-suruhan kita ya. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita ya. Dan terutama juga bahwa Allah itu akan menepati janji-janji yang sudah kita ketahui ya. Apapun yang Allah janjikan kepada umatnya yang beriman dan bertakwa, itu yakinilah bahwa itu akan benar gitu ya. Allah akan menepati janji. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua terbuka hatinya untuk menerima hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.